Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi jami'i ulami fid dharain. Amin. Wa qad kassarallahu al-muhaimin mulkahu ala adadi syurufati ji'a bi ghilmani. Muluku bani Kisra rijalun wa niswatun wa ma malaku fil kursi min jammi buldani bidawati taha mazzaqallahu mulkahum litamziki masturin da'ahu lidayyani ilahi rawih rohahu wa darihahu bi'arbin syadiyid waridwani Allahumma salli wa sallim. Iya. Tadi apa kisah kelahiran Nabi lah. Jadi peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Gugur napa salam tak balkon. Balkon itu kan luting lalu ada kesusurungan gitu. Kayak ambin kan di luting ada kayak ambinan. Runtuh gitu. Nah, milik kerajaan apa? Kerajaan dari Kisra. Waqad kasarallah, sungguh telah menghancurkan Allah Ta'ala Al-Muhaiminu yang selalu menyaksikan kepada semua alam, semua maujud. Apa yang Allah Ta'ala hancurkan? Mulkahum, kerajaan mereka. Ala adadi syurufat, sebilangan balkon-balkon yang jatuh. Berapa jumlahnya? 14. Jadi balkon-balkon yang ada itu 14 guguran berataan. Nah, maka 14 itulah menjadi angka isyarat. Apa artinya? Yang akan berkuasa dari kerajaan Persia tinggal 14 orang raja lagi. Bila habis raja itu, maka habislah masa kepemimpinan mereka. Nah, ternyata 10 sudah dalam 10 orang di masa kelahiran Nabi, di masa kehidupan Nabi ada 10. Nah, yang jadi raja kan beberapa bergantian. Tinggal 4 lagi. Nah, biar sampai yang ke-14 itu di zaman Sayyidina Utsman pas Desir Bujur. Di masa itulah runtuhnya kerajaan Persia ini. Di zaman Sayyidina Umar sudah banyak yang lepaskan menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai kaum muslimin. Nah, di zaman Utsman raja yang terakhir yang ke-14 yang habis mati kan. Nah, lalu artinya apa? Sesuai dengan isyarat tadi gugurnya balkon 14 habis 14 raja, maka habislah kerajaan Persia dikuasai oleh kaum muslimin. Ji'a bigilmani, yang didatangkan atau didatangi kerajaan mereka itu bigilmani dengan raja-raja yang kuat. Tapi batasnya ingin 14 saja. Muluki bani Kisra, muluku bani Kisra, raja-raja bani Kisra. Ada baca muluki bisa juga lah ya, jadi badal ya. Kalau muluku hum muluki bani Kisra, raja-raja bani Kisra, rijalin wa niswatin, laki-laki dan perempuan. Jadi 2 bini lah, jadi lakian 12 tak jadi raja, 2 anak binian jadi raja. Wa ma malaku fil kursi, dan apa yang mereka kuasai di negeri Persia. Min jammi buldani, dari banyak negeri. Bidakwati Taha, dengan sebab doanya Nabi Muhammad SAW. Mazzaqallahu mulkahum, Allah hancurkan kerajaan mereka. Habis lalu. Katamsi masturin, sebagaimana dirobek-robeknya surat. Da'ahu, yang Nabi ajak raja itu lidayyani, untuk menyembah Allah. Nah, Nabi itu mengajak mereka untuk masuk Islam, tapi mereka meremehkan panggilan Nabi sampai surat Nabi dirobek-robeknya.
Lalu didoakan Nabi hancur kerajaan mereka sebagaimana mereka menghancurkan surat yang Nabi kirimkan kepada mereka. Dasar jai, itu kayak sebabnya adalah sebab doa Nabi lalu hancur kerajaan mereka. Bujur. Pak, kita pada dibuat. Karena demikianlah ini hari ini esok demikian dengan silakan dengan buah kitabnya ada atau sanksinya lah. Ada sanksinya lah. Silakan buah kitab karena sanksi. Karena buah kitab nu pernah begitu pulang orangnya. Yang karena buah kitab tuh bujur nangarakan mengganggu lah kawan. Yang dikira buah kitab. Nah itu, jadi waktu itu Nabi SAW mengirim utusan mengajak mereka masuk Islam, tapi mereka membalas dengan merobek-robek. Siapa tahu ngaranya? Abruwais bin Hurmus anu Syarwan. Itu tuh nama merobek itu. Lalu dibunuh oleh anak sendiri lah, anaknya membunuhnya. Anak berkhianat kepada orang tua, dibunuhnya orang tuanya, lalu jadi aja. Anaknya ngaranya Syairobah kah? Syairuyah kah? Ibnu Abbas memberitakan bahwa Rasulullah mengirim surat ke Kisra dengan mengirimkan Abdullah bin Hudzafah. Jadi Nabi jolonglah ini kepada pimpinan Bahrain. Jolonglah kepada pimpinan Bahrain, kita gubernurnya lah. Nah, Bahrain dari gubernur Bahrain menyampaikan ke Kisra. Nah, Bahrain itu masih negara Arab nih. Ada Kisra ini kan di bagian Iran. Ketika dia membaca surat itu, isinya apa? Nabi mengajak masuk Islam, dirobek-robeknya surat itu. Nah, lalu dia Nabi, semoga kerajaan mereka pun dihancurkan Allah Ta'ala, sebagaimana mereka telah merusak, menghancurkan surat tersebut. Nah, itu. Ada juga Raja Kaisar. Nah, Raja Persia ini kan kenapa jadi kayak itu? Raja Persia itu agamanya agama Majusi. Agama Majusi itu agama ulahan manusia. Kreasi manusia, nyoba apik. Pemahaman manusia, nyoba apik. Agama itu bukan bimbingan dari Allah Ta'ala. Manusia aja bermengarah dahulu agama. Lalu kadang artilah Islam marud. Apa? Marah berapit ke surat. Nah, ada Kaisar, ada Raja Romawi. Romawi itu asal agamanya adalah Kristen. Cuma Kristennya menyimpang akhirnya. Jadi masih ada kebenaran karena datanya dari wahyu. Lalu ketika dapat si Kaisar ini kan Raja Mesir, Raja Romawi, ketika mendapat surat, maka si Kaisar dia tidak asar. Dibaca surat, dia ajak masuk Islam, lalu dia lipat surat itu dengan baik. Nah, kemudian dia angkat. Nah, lalu jara Rasulullah SAW ada buhan nang Persia ini merabit, ada hancur artinya kan karena kerajaannya nih gara-gara merobek menghina lawan Islam. Adapun mereka aja Nabi orang Kaisar nih bubahan Romawi. Nah, itu jadi kada habis karena kerajaannya, ada juga tinggal lagi. Walaupun kan banyak juga yang jadi agama Islam atau jadi kawasan orang Islam nih kerajaan mereka. Jadi si Kaisar itu dapat surat Nabi kirimkan kepadanya Dihiyatul Kalbi. Dihiyatul Kalbi sahabat Nabi. Dihiyatul Khalifah. Nah, rajanya sebenarnya Heraklius. Tahun 6. Ya Tuhanku, rawih ruhahu, senangkanlah ruh Nabi, wa dharihahu, dan kubur Nabi. Jadi kalau rohnya disenangkan, kuburnya apa? Harumkan rohnya, diharumkan Tuhan, senangkan. Harumkan rohnya dan kuburnya bi'arfin syadiyin, dengan harum-haruman yang semerbak, min salatin waridwani, berupa salawat dan keridaan. Nah, kemudian kita teruskan lagi matannya. Wa akhsabatil aqtaru min ba'di jadbiha wa udniyatil asmaru lil qatifil jadi wa kharrat alal afwahi husnan wa hasratan tamasinu asnamin ubidna wa sulbani.
wa bil hamdi nadat fi quraisyin dawabuha biqaulin fasihin mukhrisin kulla milsani wa asbatil ahbaru talhaju jahratan bi akhbaril husna wa sairu kuhani taqulu gada syamsul hidayati tanjali wa yanjabu lailus syirki bil aghyatil ghani wa aksabatil aqtar, dan menjadi suburlah penjuru dunia, penjuru bumi, maka suburlah penjuru bumi. Berarti suburun apa? Tanamannya lah, tanamannya tumbuh dengan baik. Kalau tanamannya tumbuh berarti kan makanannya man. Kalau kambing-kambingnya, unta-untanya dan lain-lain kan, binatang-binatangnya rapi juga. Nah, jadi kita nih nangaran rezeki itu dari langit. Kenapa? Asal langit itu nurunkan hujan menumbuhkan tanaman jadi makanan makhluk hidup. Nah, maka rezeki kita dari langit. Sebabnya rezeki itu dari langit asalnya Allah. Tapi ya hujan gak ada turun. Apa? Habis kering beredar. Sama makanan, nah itu ya rezeki turun dari langit biasanya, asal sebabnya tuh. Kemudian min ba'di jadbiha, setelah kemarau panjang itu bumi, akhir Nabi subur langsung. Nah, jadi kayak kelahiran Nabi itu membawakan keberkahan lah, ini kan syaratnya itu kan keberkahan dari tangan Nabi itu. Wa udiniyatil asmar, dan didekatkanlah buah-buahan lil qatibi, bagi yang ingin memetik, al jani sama aja maksudnya memetik atau mengambil. Jadi imbah Nabi itu sudah dikandung oleh Aminah, maka terjadi perubahan iklim yang baik. Nah, di masa itu bumi menjadi hijau subur, kambing-kambing kan banyak dapat kumpainya kan makanan. Nah, itu karena kumpai-kumpai tumbuhan itu ketika Nabi dalam kandungan Mama Sidin sudah ada bumi ini perubahan. Nah. Hingga orang mengatakan tahun itu dia tahun asanatul fathi wal ibtihaj. Tahun terbukanya kebaikan dan kemegahan makhluk hidup. Artinya sampai nyaman orang. Wa kharrat alal afwahi husnan wa hasratan, dan tersungkurlah atas mulut-mulutnya karena sedih dan duka tamasilu berhala-berhala asnami seluruh dunia. Ya, tamasilu itu lawan asnam sama aja lah. Artinya berhala-berhala atau patung-patung seluruh dunia. Di mana aja ada patung ubidnya disembah, runtuh berataan. Wasul bani, dan kayu-kayu salib. Kan orang Kristen menyembah salib, hancuran juga. Ada yang terbikin dari emas, ada yang terbikin dari perak dan lain-lain. Hancuran berataan. Ketika Nabi mulai dikandung oleh ibu beliau. Wabil hamli, dan dengan kehamilan, dengan mengandung Rasulullah, nadat berbicara di Quraisyin, di antara orang Quraisy atau di sekitar orang Quraisy, dawabuha, binatang-binatang mereka. Nah, binatang berpandiran bisa biqaulin fasih, dengan ucapan yang fasih, karena mendengar inilah. Binatang berpandir bahasa Arabnya. Nah, pajar si binatang tuh isi pandiran itu apa? Mukhrisin kulamil sani, membikin terbungkam setiap orang yang fasih berbicara. Orang nang lantih berpandir kada kebucap, manangar binatang bisa berpandir. Nah, tanganga kan. Nah, biasa aneh beda binatang bisa berpandir. Jadi malam itu malam Nabi mulai dikandung tuh, nah binatang berpandirannya. Nah, jenazah binatang ini para pacang lahir itu Nabi nek sudah dikandung mamanya dah. Jadi Sayyidah Aminah itu mengandung Rasulullah itu hari Senin, ada mengatakan malam Jumat bulan Rajab, tanggal 1 Rajab. Nah,
Mulai tanggal 1 Rajab ya Aminah itu mengandung Rasulullah. Ada mengatakan malam Senin, ada mengatakan malam Rajab. Pada malam Jumat 1 Rajab. Wa asbahatil ahbaru, dan jadilah para ulama-ulama umat dahulu, ulama-ulama umat dahulu atau bukan Nasrani atau Yahudi, talhaju bi akhbarihi, talhaju bi akhbarihi. Apa talhaju nah? Talhaju lah, talhaju asra'u jaharatan. Nuaina talhaju ini berbicara secara jelas dengan berita-berita Nabi SAW al-husna yang baik. Wasairu kuhani, begitu pula para dukun-dukun. Dukun-dukun tahu juga ya, dukun panjang lahir Nabi hari zaman. Udah aku jadi dukun sahabat padahkan. Ya kan dukun-dukun bersahabat hantunya dapat bocoran. Ya di langit malaikat gigir pandiran oleh didengarkan oleh nang sahabat-sahabat dukun nih. Lalu sahabat dukun madahkan nang dukun. Dukun baru ulang. Ya dukun ini tahun ini ya dukun panjang lahir Nabi Muhammad. Artinya Nabi hari zaman. Ya siapa biar kawanku ya dukun. Dukun bakal bersahabat lawan bukan jin atau setan. Nah, itu mahabari. Itu maksudnya lah. Taqulu, kata mereka si pendeta-pendeta dari bangsa dari agama Nasrani atau Yahudi, dukun-dukun menambah kawan. Dukun-dukun kan di negara Arab di bulan jahiliyah. Mereka berkata, gada Syamsul Hidayati, telah muncul, telah terbit Syamsul Hidayati, matahari petunjuk. Tanjali, nyata, wayang jabu, dan akan hilang lailus syirki, kemusyrikan yang gelap, bil aghyadi, dengan sebab manusia yang luar biasa. Makna kita bebas ya lah, al-ghani, yang apa, al-ghanita, yang sangat indah. Ada perlu lagi dipoles-poles mengas deh orangnya. Walamma madha syahran min ba'di hamlihi, manakala berlalu 2 bulan min ba'di hamlihi, setelah dikandungnya Nabi Muhammad. 2 tahun dah dari perut Muhammad Sidin. Tuwfiya bil Faihai, diwafatkanlah di Faiha, itu di negeri Madinah. Nah, diwafatkanlah di negeri Madinah. Waliduhu, orang tua Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, al-hani, yang gembira, yang bahagia, yang pasti bahagia. Artinya witan Nabi itu walaupun kan waktu itu menderita, pasti bahagia karena dia telah melahirkan manusia yang paling mulia. Maulah abahnya ada mulia juga, jadi sebab terlahirnya manusia mulia. Ataha, dia mendatangi kota Madinah, saqimal jismi, dalam keadaan sakit. Jadi waktu itu kan berdagang bersama orang-orang Quraisy. Lalu Sidin gering tengah jalan, ya Sidin amah wah sudah min ardi Gazzata, dari bumi Gazzah, dari Palestina. Gazzah itu kan Palestina lah, jalur Gaza ya, itu Palestina. Nah, jadi datang di Palestina, garing Sidin, singgah di Madinah. Nah, situ meninggalnya. Summa aqama biha, beliau bertahan di Madinah syahran, 1 bulan sakit. Wasara liridwani, dan beliau
kembali menghadap Allah Ta'ala. Itu mana bebas sajalah, dia wafat di situ. Jadi bukan kakawanan datangan kan kulik ke Madinah ke Makkah nih. Yang abah kan menghadang. Nah, mana Abdullah mana ujar buhan Quraisy na pedagang Quraisy, kami tinggalnya di Madinah kering. Jadi di Madinah itu ada keluarga Abdul Muthalib di tempat Madinah kan. Di Madinah itu keluarga nang Abdul Muthalib atau di atas nah anu buhan memarina buhan keluarga bini. Apakah mamanya Abdul Muthalib kan atau apa Nina Abdul Muthalib tuh? Di situ di Madinah tuh. Jadi Abdullah tuh situ berdiam. Kering itu kan dirawat situ. Lalu kawanan mah beri kami tinggal di Madinah. Nah, jadi Nabi itu lah sudah ada kan keluarga dari nenek moyang Nabi itu nang sudah ada hubungan dengan Madinah sudah. Nah, itu. Makanya Nabi itu kan sidin akhwa ya. Indah akhwalihi di sisi keluarga bubuhan paninian Nabi. Akhwa itu kalau bubuhan paninian Nabi. Nah, di Madinah tah Bani Najjar. Nah, Bani Najjar itu kan keluarga Nabi dilihat paninian entah bubuhan keluarga bini Abdul Muthalib lah atau keluarga mamanya Abdul Muthalib. Itu Bani Najjar tah. Jadi Nabi itu bawa kula atima bayi kula kan biasa ajur di kota Madinah tah. Lalu batak kemudian anakku Abdullah, jadinya kami tinggalnya di Madinah. Lalu Abdul Muthalib mengirim saudaranya itu harusnya dasana ampan huanya. Dia sampai Madinah meninggal sudah dimakamkan di Madinah. Ada madahkan makam Abdullah itu di halaman Masjid Nabawi. Ada orang menunjuk di sini makam Abdullah juga. Di halaman Masjid Nabawi itu ada. Nah kan posisinya tuh. Ada di YouTube tadi dia nuka. Yang di Besos ada orang madahkan di sini makam Abdullah juga. Di halaman Masjid Nabawi. Nah, kadang kita ini banyak mana oleh. Nah, ada kan video kan. Gimana jalan menghabari oleh. Jadi kamu ada datang ke situ tahu dihabar. Nah, jadi Abdullah itu mati dalam keadaan terasing dari keluar ya kulik dari berdagang. Pacangan apa? Berdagang itu kan pacang menghadapi kelahiran Nabi. Kan orang melahirkan itu ada ongkos. Pacang aruhnya kan kita menyelamatkan macam kita tuh. Jadi menyebabkan kita tuh sidin jadi berdagang tuh. Nah, ternyata kondisi badan sidin ada kuat, ada gampangan orang beri berdagang lah, nggak ada kuat fisik kamu. Kita wah ini kan pola berdagang di motor, gimana guring-guring. Orang beri panas kepanasan, jadi kehujanan, di unta tuh bang. Awas pulang. Perjalanan mulai Makkah Madinah itu 2 minggu harusnya sampai. Belum lagi sampai ke negeri Syam pulang. Berapa bulan? Kalau banyak kan mahir sebulan juga Islam Irat lah. Jadi tulaknya sebulan, beli sebulan dibanyak kan. Di jalan sebulan. Ada gampangan belum lagi pulang karena ada perampok dan sebagainya. Ada gampangan berdagang dan Quraisy. Nah, kita sehari gitu lah. Ikut oleh sehari itulah kita di motor terus. Mana lapah. Ada orang sebulanan di unta aja. Yang malam makan gada karuan, istirahat gada karuan, guring di bangkong, kita guring di meja mana oleh. Nah, blok kopi meja, awal guring ada orang guring di padang pasir tuh. Nah, aja kimah. Pas angin gak ada, Pak istirahatnya seadanya aja. Kita ngantok-ngantok berokop di meja namanya, namanya guring. Pas angin pulang. Ada orang apa? Bersahabat dengan alam. Fajar Abdullah Garing cerita, meninggal. Tanah kakak meninggal sudah. Ada madakan makan sini di Abwa. Nah, dari mana kita? Ada satu riwayat Abdullah itu datang ke Madinah tadi ke kota Madinah hendak menukar Amar dan Zabib. Amar itu kan kurma, Zabib itu anggur kering dan minyak samin untuk mengadakan karena walimah atau apa suatu meja kita tuh atas syukuran lah atas lahirnya Nabi. Lalu meninggal ya itu ada berdagang ada jar setelah ke Madinah dia meninggal di Madinah ada juga. Nangis Abdul Muthalib dia meninggal mana kabar anak meninggal anak kesayangan Abdullah nih. Gempar malaikat oleh ujar malaikat ya Allah ya Tuhanku kasihannya kekasihmu Nabi Muhammad yatimlah inya masih 2 bulan porot kada parot meninggal ada banyak yatimlah makanya umat kasihmu ya Allah ya malaikat. Allah Ta'ala balas kepada malaikat wahai malaikatku akulah yang utama terhadap
nabiku itu. Lebih utama aku daripada ibunya, lebih utama aku daripada ayahnya. Aku yang menciptakannya, aku yang mencukupinya, aku yang menjaganya, dan aku yang menolongnya. Jadi kamu kada perlu gelisah wahai para malaikat. Pokoknya siapapun musuh dia, pasti akan aku bela dia daripada musuh-musuhnya. Maka dia tidak perlu kepada orang lain, dia hanya perlu kepadaku. Sehingga dia tidak perlu mulia dengan orang lain, maka akulah yang memuliakan dia. Dia perlu dia kepada pemeliharaan orang lain, akulah yang menjaganya. Itu toh. Jadi Nabi itu menjadi manusia yang mandiri, kada mengandalkan orang tua. Hanya Allah Ta'ala yang diandalkan. Ingin Nabi mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ya Nabi dididik Allah Ta'ala menjadi manusia yang beradab, maka Allah mendidik aku adalah didikan yang paling baik.